وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, untuk mengambil di antara fadilah dan keutamaan datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengilmui seayat dua ayat dari kalam Allah, maka insyaallah pada pagi hari ini mari kita menyegarkan iman kita dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang dengannya semoga akan terlampir dan teradakan di qalbu kita penambahan keimanan, ketakwaan dan refleksi yang benar serta arahan yang sahih untuk kehidupan kita demi keselamatan di akhirat sana. Yang akan kita angkat di sini jemaah sekalian adalah tafsir terhadap ayat-ayat Allah di surat Al-An'am dari ayat 10 sampai ayat 18 biiznillah taala pada pagi hari ini. Kita mulai dulu pembacaan terhadap ayat-ayat tersebut, baru kemudian kita akan bahas ayat per ayat dari segi terjemahan dan tafsirnya insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad istuhzi'a bi rusulin min qablika fahaqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله. كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين.
Qul inni akhafu in 'asaitu rabbi 'adzaba yawmin 'azim. Man yusraf 'anhu yawma idzin faqad rahimah wa dzalikal fawzul mubin. Wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa laqad istuhzi'a bi rusulin min qablika fahaqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un." Di ayat yang pertama yang kita bahas ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tradisi, kebiasaan dan sunnah dari segi takdir dalam dunia dakwah. Wa laqad istuhzi'a bi rusulin min qablika. Rasul-rasul sebelum engkau wahai Muhammad itu sudah diejek sebelumnya. Ustuhzi artinya diejek, dicengin kalau bahasa sekarang. Dan ini kabar dari Allah kepada Rasulullah SAW ketika kenyataan yang berlaku di dakwah Nabi Muhammad sejak awal sampai akhirnya dakwah, akhir kehidupan Rasulullah SAW penuh dengan cemoohan baik dari pertama-tama dari kaum musyrikin Mekah. Berikutnya sekitar ekspansi dakwah ke Madinah oleh orang Yahudi, dan tidak luput pula orang Nasara yang mencela Nabi SAW. Dan paling banyaknya yang mencela ya tentu orang-orang dari akabir, yaitu orang-orang yang pemuka, sifatnya pemuka Quraisy misalnya, yang tidak mau beriman. Itulah yang memproklamirkan atau mengawali pelecehan terhadap Rasulullah dengan sebutan sahir, penyihir, kahin. Ya, kahin ini, kahin dan sahir sama-sama dukun gitu ya, kalau bahasa kita ya. Tapi bedanya sahir dengan kahin, yaitu sahir memiliki efek sihir. Ya, ini penyihir nih. Kalau kahin tukang ramal yang mengabarkan hal-hal gaib. Kemudian disebut pula majnun, orang gila, dan disebut pula syair, ya penyair. Ini tradisi udah berlaku sebenarnya sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Pokoknya yang mendatangkan dakwah tauhid itu pasti kena celaan dan cemoohan. Dan ajaibnya jemaah sekalian, kalau kita pelajari karakter cemoohan dari orang-orang yang anti kebenaran tauhid dan sunnah para nabi, itu rata-rata cemoohannya selalu kontradiktif satu sama lain. Mereka mencemooh dengan beragam opsi cemoohan. Sahir, kahin, majnun, syair. Lah kalau dipikir-pikir, satu sama lain dari sebutan ini kontras. Gimana kontrasnya? Tidak ada yang namanya penyihir, tukang syair. Kan tukang syair itu ahli bahasa, punya ilmu. Lah ini penyihir? Enggak. Ya, enggak. Begitu pula dengan syair, majnun. Penyair punya bahasa yang bagus, punya tatanan bahasa yang luar biasa, kesusastraannya tinggi, tapi disifati majnun juga, nggak bisa, kontras. Nah kalau sekarang misalnya kita melihat ada dakwah atau dai yang dicela, dicemooh dengan beragam sebutan, yang masing-masing sebutan itu kok kontras gitu loh. Kayak misalnya belakangan ini ada seseorang yang mengklaim bahwa saya dakwah sunnah itu adalah pintunya terorisme. Kenyataannya kita berusaha betul-betul mendakwahkan kepada kaum muslimin agar taat pada penguasa, tidak berbuat ekstrim dalam beragama, tidak berbuat ghulu dalam mengkultuskan seseorang, bahkan tidak berbuat ghulu dalam masalah ibadah, tidak berbuat ghulu dalam masalah, ghulu itu berlebihan, dalam masalah memuji Rasulullah SAW. Tidak. Kita mengajarkan dan kita belajar untuk diri kita sendiri untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk tersebut. Tapi di sisi lain, kemudian dengan kenyataan seperti itu, kita dianggap ini nih
pintu terorisme. Terorisme berasal dari sini. Terorisme berasal dari beberapa hal yang sebenarnya mengikuti sunnah Nabi SAW. Di antaranya jenggotan, di antaranya cingkrangan, di antaranya untuk yang perempuan, dan ini khilafiyah di antara ulama, cadaran. Ya, ini sangat kontras dengan kenyataan sebenarnya. Kemudian di sisi lain juga disebutkan bahwasanya dakwah sunnah yang menuju sunnah Nabi SAW selain ekstrim dari segi hal ini, ya terorisme, juga ekstrim dari segi muamalah kepada kaum muslimin, yaitu tidak mau tutur sapa, tidak mau menjawab salam, dan suka mengkafirkan, suka membid'ahkan, dan seterusnya dengan sebutan-sebutan. Kenyataannya jemaah sekalian, dalam kitab-kitab akidah yang kita pelajari, masalah tabdi' dan takfir, membid'ahkan dan mengkafirkan individu secara muayyan, langsung ke individunya, itu perkara yang tidak ringan dan bukan urusan orang awam. Kita ajarkan kepada orang seperti jangan sembarangan mengkafirkan orang. Jangan sembarangan memutlakan orang dia sebagai ahlul bid'ah, kecuali kalau betul-betul sudah tegak atasnya hujah dan banyak persyaratan yang itu berat. Kita ajarkan kepada kaum muslimin seperti itu. Tapi kenyataannya ketika kita tampilkan secara ilmiah, siapa yang berbuat seperti ini maka dia kafir. Itu kan ada dalam hadis, ada dalam Al-Quran misalnya. Kita tuturkan itu dengan jujur kepada masyarakat. Tapi kemudian dituduh bahwasanya kita secara vonis mengkafirkan orang-orang pada saat ini. Nah ini kadang-kadang jemaah sekalian, ya, kontras antara kenyataan dengan tuduhan. Sebagaimana para nabi dibegitukan. Bahkan dalam akidah Tahawiyah dan kitab-kitab akidah lainnya diajarkan bahwasanya ahlus sunnah mengikuti imam, baik imam dari segi pemerintahan muslim, ya, yang mana pemerintahan ini adalah orang-orang muslim, meskipun salah, zalim, fajir dan seterusnya, sam'an wa ta'ah, dengar dan taat. Kita ajarkan seperti itu. Atau imam dari segi salat berjamaah, walaupun imamnya ini ahlul bid'ah, selama bid'ahnya tidak mengkafirkan pelakunya, kita salat di belakangnya. Itu kita ajarkan, Pak. Dan kadang-kadang ada orang salah paham, bahkan di antara kita ini yang baru hijrah misalnya, baru kenal pengajian, lagi semangat, ya. Kemudian imam di kampung saya, imam masjid depan rumah saya, ahlul bid'ah, saya nggak mau sholat di belakangnya. Kita ajarkan sebaliknya, sholatlah di belakang, nggak masalah. Kebid'ahannya itu urusan dia, sholat berjamaah urusan kita, maka sholat. Begitu sah sholatnya. Kita ajarkan gitu, Pak. Ya, makanya walaqad istuhzi'a bi rusulin min qablika. Udah banyak dicengin para rasul, dilecehkan, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Dibilang majnun lah, syair, kahin, sahir dan seterusnya. Fahaqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Maka berhaklah mereka atau mereka yang suka mengejek-ngejek, baik mengejek rasulnya atau mengejek apa yang dibawa oleh rasul, yaitu berita dalam Al-Quran dan juga berita tentang akhirat, itu diejek oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Diejek. Makanya dalam ayat-ayat dalam Al-Quran disebutkan beberapa kali pertanyaan demi pertanyaan oleh orang-orang musyrikin terutama. Sebagaimana kalau di surat An-Nazi'at, di awal-awal, ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana pertanyaan mereka, yaquluna inna lamarduduna fil hafirah a idza kunna 'idhaman nakhirah. Mereka bilang, kalau kita udah masuk ke dalam tanah, udah mengering, udah hancur-hancur, mana mungkin kemudian kita, ya, tulang-tulang mengering ini yang sudah mati kemudian dikumpulkan di hari akhir. Mereka mana mungkin, kemudian mulai melecehkan Nabi Muhammad SAW. Mereka melogikakan dengan logika sederhana mereka. Kalau udah tulang belulang di kuburan mana mungkin kemudian bangkit kembali. Ini berita orang gila, kata mereka.
Begitu juga dengan kata Allah Subhanahu wa taala di surat Ar-Ra'd, ya. Mereka mempertanyakan hal tersebut. Wa in ta'jab fa'ajabun qaluhum a idza kunna turaban a inna lafi khalqin jadid. Kalau kamu wahai muslim atau wahai rasul mau takjub, kaget, heran, maka heranlah pada perkataan orang-orang musyrik. Gini kan mereka berkata, a idza kunna turaban a inna lafi khalqin jadid. Kalau kita sudah masuk ke dalam turab, sudah menjadi turab itu debu, tanah gitu. A inna lafi khalqin jadid. Apakah kita akan menjadi ciptaan yang baru, yaitu dibangkitkan di akhirat? Mereka bingung, kok bisa kayak gitu? Enggak, nih apa kabar tentang akhirat di dalam Al-Qur'an? Kata mereka, ini kabarnya orang majnun. Cuman syair doang. Bagi mereka Al-Qur'an dia seperti syair gitu loh. Kabarnya penyihir, kabarnya dukun yang ngerti tentang masa depan gitu. Itu celaan mereka terhadap Nabi Muhammad SAW. Dan kadang-kadang dai sekarang kalau misalnya kita sebutkan hadis Nabi, kita sebutkan ayat Allah, diketawain Pak. Dan ini saya dengar sendiri langsung gitu loh, melihat langsung. Diketawain, padahal jelas ini sabda Nabi SAW. Diketawain, bukan mikir dulu gitu loh, bukan ittiba dulu, bukan ikutin dulu gitu loh. Tapi kok kayak gini ya, janggal ya. Dan ini sesama muslim. Yang kita khawatirnya kalau gara-gara mengetahui ayat tersebut atau hadis tersebut dengan pengetahuan yang bermaksud kurang percaya, khawatirnya mungkin bagi kita sama-sama muslim, tapi nggak tahu bagi Allah bagaimana. Khawatirnya murtad tanpa sadar loh, hati-hati. Jadi ketika qala Allah, tegang dalam artian dengerin gitu. Qala Rasul, kita dengerin. Iya. Bahkan sampai sebagian dari sahabat Nabi, Ibnu Abbas di antara radhiyallahu anhuma, yang mengkhawatirkan, atau Abu Bakar atau lainnya, Ibnu Abbas mengkhawatirkan begini, aku katakan perkataan Allah, aku katakan perkataan Rasul, sementara kalian mengatakan qala fulan, qala Abu Bakar. Maksudnya tidak boleh menyandingkan, dalam artian menyamakan perkataan Allah dan Rasulnya dengan perkataan lainnya. Menyamakan saja nggak boleh, apalagi sampai meremehkan perkataan Allah dan Rasulnya tentang hari kiamat, tentang bagaimana nanti azab Allah, bagaimana surga Allah. Itu wajib diimani. Hati-hati sih, jangan sampai kemudian melecehkan ayat Allah. Dan terjadilah fahaqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Terjadilah kemudian apa yang mereka lecehkan sendiri. Ya, selama ini sebagian dari orang melecehkan tentang akhirat. Nggak ada tuh masuk neraka, diseret, nggak ada tuh. Terjadi nanti buat dia. Itu janji Allah tuh untuk orang-orang yang melecehkan ayat-ayatnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, qul siru fil ardi thumma anzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Katakanlah wahai Muhammad sebagai dai, sebagai rasul kepada mereka, kepada umatmu, kepada manusia yang engkau bimbing, siru fil ardi thumma anzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Ada dua perintah di sini. Tentu perintah Nabi SAW diperintahkan untuk menyampaikan dua perintah ini. Siru fil ardi thumma anzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Siru fil ardi artinya sara yasiru, itu artinya berjalan. Sara yasiru, berjalan. Jadi siru, berjalanlah kalian di muka bumi. Ini arti lainnya adalah explore-lah kalian di bumi ini, mengeksplor. Silahkan gali tentang sejarah-sejarah di bumi ini. Ini menunjukkan ada pentingnya ilmu sejarah bagi kaum muslimin juga ya, terutama untuk mempelajari histori. Bagaimana? Tapi belajar ini bukan cuman buat belajar doang. Tapi di sini summanzuru. Jadi di sini jemaah sekalian, qul, katakanlah siru fil ardi. Ini perintah pertama, berjalanlah di bumi, exploring. Jangan cuman rihlah doang. Jangan cuman travel doang. Tapi ada summa. Summa itu kemudian, berarti ada hal berikutnya yang harus kita lakukan. Apa? Summa zuru, kemudian lihatlah kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya. Ada lafal sini summa zuru, summa unzuru.
Unzuru. Fi'il amr dari nazara yanzuru nazran. Dan nazar itu ada dua model jemaah sekalian. Yaitu nazar hissi dan nazar ma'nawi. Nazar hissi dan nazar ma'nawi. Apa itu? Nazar hissi adalah melihat secara konkret materi kebendaan, seperti mata melihat ke suatu benda. Ini nazar. Makanya sebelum nikah tuh ada istilah nazar dulu lah, nazar. Ya nazar dengan mata kepala, melihat calonnya seperti apa, di wajahnya seperti apa. Ini nazar namanya. Ini nazar hissi. Ada nazar ma'nawi yang para ulama tafsir mengistilahkannya dengan nazar i'tibar namanya. Nazar i'tibar itu apa? Nazar mengambil ibrah. Nazar mengambil ibrah, melihat dengan mengambil ibrah. Jadi bukan ngelihat doang. Fanzuru, thumma anzuru, kemudian lihatlah dengan i'tibar, yaitu mengambil ibrah. Nah ibrah itu sendiri kan tujuannya untuk amal, Pak. Jadi kadang-kadang kita kan dengar ambil aja dah ibrahnya, pakai ain, ibrah, ambil aja ibrahnya, Pak. Kalau ngambil ibrah, ngambil pelajaran, cuman buat diambil doang, koleksi ilmu, nggak bermanfaat, Pak. Karena ibrah itu dalam bahasa Arab artinya dari ibrah, jembatan. Ambil jembatan untuk sampai ke amalan, itu ambil ibrah artinya. Ya kadang-kadang ayo kita renungkan aja. Ngerenung doang nggak ada manfaatnya. Baru ada manfaatnya ketika berbuah amal, berbuah iman gitu loh. Jadi kalau ngambil ibrah doang, ambil positifnya, buang negatifnya, udah gitu doang? Enggak. Yaitu harus ada buah iman dan amal. Jadi thumma anzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin, yaitu setelah engkau berkeliling berselancar di muka bumi ini, maka lihatlah dengan pandangan ibrah, dengan pandangan mengambil ibrah untuk diamalkan, untuk ada konsekuensi iman dan amal setelahnya. Bagaimana kesudahan orang-orang yang telah mendustakan Allah dan Rasulnya. Kita melihat misalnya di National Geographic misalnya, kita melihat di YouTube misalnya, reporting dari beberapa spot di muka bumi ini tentang bagaimana kesudahan kaum Lut di negeri Sodom misalnya. Tapi ibrahnya apa? Ibrahnya adalah ya tentu pertama iman, harus kita tancapkan tentang Al-Quran yang mengabarkan tentang bagaimana kaum Nabi Lut alaihissalam. Kemudian yang kedua tentang haramnya homoseksual. Sekarang kalau orang melihat dokumenter tentang kaum Sodom dulu, ya misalnya dokumenter, film dokumenter, dan itu real, nyata, fosilnya masih ada dan seterusnya, dia melihat dengan nazar apa dulu? Kalau dengan nazar ain, hissi semata, monyet pun bisa ngelihat itu film dokumenter, Pak. Apa bedanya? Monyet pun bisa ngelihat sambil makan popcorn, monyet sambil ngelihat film dokumenter, sama. Kalau cuma ngeliatin ini doang. Tapi yang Allah inginkan adalah nazar i'tibar lil amal, lil iman wal amal, yaitu melihat dengan mengambil ibrah yang membuahkan iman kepada Al-Quran dan juga amalan saleh, yaitu menjauhi kemunkaran homoseksual. Nah kalau ada orang yang na'udzubillah ya, dia homo, melihat film dokumenter seperti itu, panas mungkin hatinya, kena tuh dia, tapi tetap nggak, pokoknya saya teguh, saya pengen homo terus misalnya. Na'udzubillah min dzalik. Ini tidak diinginkan oleh Allah. Karena apa? Tidak membuahkan amal, Pak. Tidak membuahkan amalan saleh. Tetap aja dia seperti itu. Maka kita lihat sesungguhnya di setiap apa yang kita lihat, dengar dan rasakan itu ada ayat Allah. Ada ayat Allah. Ya, ada ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana ada penyair Arab juga mengatakan, wa in min kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahid. Di setiap sesuatu itu ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwasanya dia itu Maha Esa. Apapun kejadiannya, apapun yang kita lihat, kalau kita pandang dengan nazar i'tibar lil iman wal amal, nazar yaitu mengambil ibrah untuk keimanan dan juga amalan saleh, maka segala hal yang terjadi di muka bumi ini sebenarnya adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu jemaah sekalian. Bahkan sampai masalah corona ini sendiri juga termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala
yang merupakan apa ya, bukti yang sangat nyata bahwasanya manusia itu lemah dan bahwasanya Allah itu maha kuat dan maha kuasa. Maka penting bagi kita ini, terutama makin bertambahnya usia, ya, untuk menerapkan di qalbu kita itu nazar i'tibar, melihat dengan mata basirah untuk membuahkan iman dan menghasilkan amalan soleh. Dan iman dan amalan soleh inilah bekal untuk akhirat kita, jemaah sekalian. Maka percuma kalau seseorang banyak rihlah, percuma seseorang banyak travel, habis duit banyak. Apalagi kalau sekarang mungkin tahan, jangan pulang kampung gitu kan peraturannya. Jangan pulang kampung. Ya. Oke. Selain di waktu sekarang, kita kalau misalnya ke tempat wisata apa Pak? Safari, apa? Taman safari misalnya. Ke taman safari di Bogor ya. Ya, melihat binatang. Mana nazar i'tibar kita, jemaah sekalian? Dan hendaknya kita asah anak-anak kita untuk sering mengucapkan Masya Allah, Subhanallah, Tabarakallah, yang melihat hal-hal yang menakjubkan. Dan kemudian bimbing anak-anak kita supaya apa? Itu semua ciptaan Allah, nak. Allah ciptaan semua itu tanpa akal. Kita ini bersyukur nggak diciptakan seperti mereka gitu. Nazar i'tibar. Kalau anak masih belia, walaupun masih balita atau 5 tahun, 6 tahun, sering diajarin gitu, disuplai dengan asupan iman sejak kecil sampai tua, insya Allah itu bijak dalam menilai apa yang terjadi biiznillah ta'ala. Biiznillah ta'ala. Seperti itu jemaah sekalian. Jangan dibiasakan kayak anak-anak sekarang. Ya, anak-anak sekarang adalah produk dari orang tua sekarang sebenarnya. Yaitu melihat hal-hal yang menakjubkan, keluar kalimat-kalimat yang khabith, ya, jelek, ya, yang dicontohkan oleh banyak orang YouTuber terutama, jelek kalimatnya. Ya, baik, gokil apa coba? Kenapa harus gokil gitu? Kenapa nggak Masya Allah? Sebagian dari anak muda sekarang malu mengatakan Masya Allah dan tidak malu mengatakan gokil. Kenapa? Di hatinya itu nggak ada di sini ucapan keimanan di kalbunya ketika melihat kebaikan-kebaikan yang Allah Ta'ala ciptakan gitu loh. Maka kita tanamkan untuk diri kita. Tsumma nzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Qul liman ma fis samawati wal ard. Katakanlah, tanyakan kepada mereka semua. Liman ma fis samawati wal ard. Milik siapa apa yang ada di langit-langit dan apa yang ada di bumi? Itu punya siapa semuanya itu? Milik siapa? Maka Allah Ta'ala lanjutkan, qul lillah. Katakanlah wahai Muhammad, milik Allah. Jadi di sini ada uslub dakwah, Pak. Uslub dakwah itu seperti apa? Metodologi percakapan atau kalam dalam berdakwah. Kita bertanya, kita jawab sendiri. Ada seperti itu uslubnya dalam Al-Quran. Wahai Muhammad, katakan kepada mereka, siapa pemilik langit dan bumi? Katakan wahai Muhammad, Allah, gitu. Milik Allah. Boleh seperti kayak misalnya saya bilang, Pak, siapa yang menciptakan bulan dan matahari? Allah. Saya jawab sendiri. Itu boleh seperti itu. Itu uslub yang ada dalam Al-Quran. Artinya kita bertanya itu bukan untuk mengorek info, tapi kita bertanya untuk apa? Mentakrir dan mentasbit, meneguhkan, menetapkan bahwasanya ini jawabannya. Dengan bertanya dulu, langsung saya jawab sendiri. Qul liman ma fis samawati wa ma fil ard, qul lillah. Baik, kemudian ada faedah berikutnya, yaitu bahwasanya ketika semua ini milik Allah, maka semua akan dikembalikan kepada pemiliknya. Segala yang dimiliki oleh segala yang dimiliki oleh satu pihak, maka akan dikembalikan kepada pemiliknya. Makanya di antara nazar i'tibar kita ya ikhwas sekalian, jemaah sekalian, Bapak-bapak rahimakumullah, ketika terdengar di masjid-masjid inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu pasti hafal tuh ya, dengan nada seperti itu, Pak. Nazar, biasanya kita dengar itu, ya kayak dengar itu matiin TV-nya bentar, pengen dengar siapa yang mati. Itu doang itu. Pengen dengar siapa yang mati, gitu loh. Siapa tuh? Wah, nggak kenal, nggak ada takziah. Tapi haji itu yang mati. Waduh, langsung ngomong.
tapi cuma sebatas dengar dan pengen ngunjungin. Nggak ada nazar i'tibar dari lafal inna lillahi wa inna ilaihi raji'un berkaitan dengan ini. Langit bumi milik Allah. Inna lillahi, sesungguhnya kita itu milik Allah. Coba selama ini kita milik siapa nih gitu? Oh, saya milik istri saya, Ustaz. Itu kepemilikan terbatas, Pak. Inna lillah, sesungguhnya kita milik Allah. Saya milik Allah, Anda milik Allah. Nah, namanya kalau dimiliki, mamluk dimiliki, berarti ya pada waktunya akan kembali ke pemiliknya. Kemanapun Anda pergi, tetap akan kembali pergi. Makanya kemudian apa? Wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Dia, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini milik Allah. Kita milik Allah, dan apa yang kita miliki juga milik Allah. Kita ini milik Allah, dan yang kita miliki adalah titipan dari Allah yang akan nanti dikembalikan. Dan barang titipan, ini barang titipan nih Pak. Ada kerusakan, ditanya, kenapa kok bisa rusak? Diapain? Nah, kita mau bohong ada hamparan amalan, catatan amalan, ketahuan semuanya jemaah sekalian. Maka ketika benar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kalau bisa tradisi orang Indonesia itu dihapus, yaitu apa? Jangan cuma dengerin siapa yang mati, tapi we are the next. Kita ini bakal berikutnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu mayit itu milik Allah dan sudah kembali ya. Kita nih yang bakal berikutnya nih. Iya. Jangan kemudian matiin TV-nya. Oh, dia mati, udah hidup lagi. Udah selesai, nggak ada ibrahnya. Nggak ada ibrahnya. Jadi lafal inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu cuma buat intro doang. Di masjid-masjid buat intro 3 kali biasanya. 3 kali itu pun supaya apa? Supaya orang tuh masang telinga gitu loh. Karena kalau sekali kecepatan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kan gitu tuh. Saya bukan saya pelakunya ya. Di sini saya nggak tahu ya, tapi di masjid-masjid rata-rata begitu. Dan yang pakai speaker pun itu nggak memaknai arti dari lafal-lafal tersebut. Ini yang perlu kita refresh lagi deh halaman hati kita. Yang tadinya itu kalimat-kalimat seperti ini dianggap biasa. Sekarang ayo kita renungkan gitu loh, dengan nazar i'tibar. Milik Allah kita semua. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kataba ala nafsihi rahmah. Kataba ala nafsihi rahmah. Allah taala melazimkan untuk dirinya rahmat. Melazimkan untuk dirinya rahmat, kasih sayang. Ya, Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya Rahim, Rahman. Allah Maha Pengasih. Bahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala lebih luas dibandingkan kemurkaannya. Rahmat Allah lebih luas dibandingkan kemurkaannya, dan rahmat Allah, rahmat termasuk di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Kalau kita tahu seperti itu jemaah sekalian, ada korelasi antara Allah memiliki langit dan bumi dan Allah merahmati. Dan yang kita lihat dan saksikan selama ini adalah efek dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Efek dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada sedikit teringat tadi malam jemaah sekalian, yang Allah taala merahmati, tapi sebagian manusia itu kejam. Di antara bentuk kekejaman manusia baik zaman sekarang atau lampau adalah memisahkan binatang dari induknya ketika binatang tersebut masih sangat rely on induknya gitu, sangat bergantung dari segi nyusuknya gitu. Allah musta'an. Tadi ana makanya sebenarnya jemaah sekalian, sejujurnya wallahi jemaah sekalian, ana pengen melanjutkan tentang masalah tentang zikrul maut. Sebagaimana 2 kali pertemuan berlalu kan, ini sejujurnya jemaah sekalian, ana mau jujur, ana nggak ada persiapan untuk kajian ini.
Surat An-An'am 10-18 itu sejujurnya tadi menjelang qomat baru ana idekan. Ana nggak ada persiapan. Kenapa? Tadi malam ana rapat sama DKM sama jemaah untuk masalah tarawih kan, bentar lagi kan sholat Ramadan gitu kan. Kita gimana prosesi tarawihnya, buka puasa nih gimana dan seterusnya. Itu sampai menjelang jam 10. Ternyata qadarullah dan betapa kejinya manusia ini, ada orang naruh kardus isinya kucing. Kucingnya belum bisa melek, Pak. Artinya baru lahiran gitu loh. Dan itu satu tok kucingnya, induknya nggak ada satu tok gitu dalam kardus, dan teriak-teriak kucing itu di kolong langit gitu loh. Maksudnya dekat masjid di kolong langit, atapnya tuh langit. Dan itu kondisinya kan dingin. Kemarin kan habis hujan, Pak. La haula wala quwwata illa billah. Dan kemudian ana merasa berkewajiban secara fardhu ain untuk mengurusi kucing ini, padahal ana bukan ahlinya. Ana bukan ahli kucing, ana. Ya ahli agama pun belum juga gitu loh. Tapi ana seperti Allah menitipkan ini di sini. Dan ana melihat, dan ini bukan sekali. Berkali-kali ada orang nitipin kucing di masjid. Ini aneh gitu loh. Nitipin santri kayak ke masjid, ini kucing ditipin masih kecil lagi gitu. Ya dan itu jam 10 lebih, pet shop udah pada tutup. Mau nyari makanan buat anak bingung. Nih mau nyusuin gimana caranya? Emaknya nggak tahu, induknya juga di sini juga di tempat anak jarang ada induk kucing. Jadi anak tuh sampai jam 12 malam itu ngurusin ini kucing. Kucing, Mbak, saya ngurusin kucing, sekarang ngurusin jemaah ya. Jemaahnya alhamdulillah bukan kucing juga, dapat lagi nih. Kucing diurusin. Tapi itu udah kewajiban, karena nggak bisa, hati saya nggak bisa, Pak, menelantarkan kucing ini. Maka ana bawa kemudian ke rumah, dan karena ana bukan ahli, jadi ana bingung sendiri gitu loh. Ana mau tahajud, mau istikharah juga bingung, mau cari jawaban di istikharah apa yang harus dikasih makan. Akhirnya di media sosial, inilah bagusnya media sosial ya. Tanya gimana caranya. Ya pakai inilah, ada banyak saran, anak ikutin dah saran itu. Seolah-olah ini anak membayangkan nih kucing tuh seolah-olah anak yang masih kecil gitu. Jadi nggak bisa hati anak tuh, anak nggak bisa meninggalkannya. Dan sebelum kesini sejujurnya, Pak, anak sempat memberikan susu juga kepada kucing tersebut. Ada ibrah di sini berkaitan dengan kataba ala nafsihi rahmah, dan berkaitan lillahi ma fis samawati wal ard. Kucing ini milik Allah. Dan Allah itu Maha Penyayang gitu loh. Dan Allah itu punya cara yang banyak, enggak terhitung untuk menyayangi makhluknya. Dan seolah-olah wallahu a'lam ini semua takdir. Kucing ini dipertemukan dengan ana gitu loh. Di sekeliling ana ketika itu ada banyak bapak-bapak habis rapat, mendengar kucing ini teriak-teriak, enggak ada satupun bapak-bapak yang mau menoleh kepada kucing ini. Dan itu yang anak heran, nggak tahu mungkin apa, nggak tahu dah, mungkin karakter beda-beda orang ya. Tapi anak nggak bisa tahan, Pak. Itu seolah-olah suara anak bayi yang sedang, dan karena nasibnya seperti itu, gitu loh. Kebayang kalau misalnya anak kita seperti itu, dan betapa zalimnya ini orang yang menelantarkan anak kucing dengan induknya. Ini zalim di antara kezaliman yang dalam hadis Nabi SAW, uzdibatim ra'atun fi hirrah. Ada seorang perempuan yang diazab karena seekor kucing. Ya, bagaimana? Perempuan ini yang versi suka kucing, perempuan suka kucing. Kemudian dikandangin tuh kucing, enggak dikasih makan, enggak dikasih minum sampai mati tuh kucing. Itu masuk neraka itu perempuan. Masuk neraka itu perempuan. Dan begitu pula dengan orang yang menelantarkan anak kucing tanpa induknya. Ini juga terancam, bahkan lebih buruk lagi, karena ini lebih keji lagi, Pak, daripada yang tadi. Lebih keji lagi. Anak kucing. Ya, apalagi tempat-tempat pembuangan sampah tuh banyak orang-orang melantarkan anak kucing, induknya diambil, anaknya dibuang. Ini zalim sekali ini. Ini zalim. Tapi kita harus yakin Allah Maha Penyayang. Ya, anak-anak berdoa minta pada Allah untuk kucing. Ini cuma kucing doang, Pak ya, tapi jangan remeh, Pak. Jangan diremehkan. Ada orang masuk surga karena memberi minum anjing, ya. Anjing, Pak, yang menurut sebagian besar ulama najis, Pak. Tapi berbuat baik kepadanya menjadi sebab dihapuskannya dosa orang yang berzina. Dosa besar terhapus, Pak. Dan masuk surga itu orang.
Tapi ada orang diazab karena apa? Karena menelantarkan kucing. Yang harusnya kalau dia mau pelihara, tanggung jawab gitu loh. Maka hati-hati nih jemaah sekalian yang mungkin nggak suka kucing. Kalau nggak suka nggak usah melihara. Mendingan sekalian nggak suka nggak usah melihara, mendingan gitu. Daripada setengah-setengah, induknya diambil, anaknya dibuang. Zalim ini, zalim sekali. Jadi saya sampai sekarang mungkin pulang masih pusing gimana caranya kucing ini supaya dipertemukan dengan kerabatnya, tapi nggak bisa juga, siapa kerabatnya? Iya, saya mau nitipin kepada ibu persusuan kucing, nggak ada. Bingung juga saya nih. Ada solusi nggak Pak kira-kira? Nyari solusi di jemaah pengajiannya susah juga Pak, ya kan? Ya mudah-mudahan insya Allah ketemu solusinya. Tapi kepikiran Pak, ya siapa yang mau mengadopsi anak ya silakan ini. Saya sampai di perjalanan kemarin itu kepikiran tentang kucing itu, kesian Pak, masya Allah. Tapi saya yakin kataba ala nafsi rahmah. Ya Allah Taala rahim. Ya. Dan kemudian ini kayaknya sampai saat ini aja mungkin. Entah perasaan saya masih gelap atau udah siang ini sebenarnya tadi apa Pak? Bel apa Pak? Tulu ya, berarti 10 menit lagi ya. Ya oke. Baik, la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Pasti Allah Ta'ala akan mengumpulkan kalian semua menuju hari kiamat. Tidak ada keraguan untuk itu. Ya, tidak ada keraguan untuk itu. Semua akan dikumpulkan dari nabinya sampai umatnya. Dan para nabi pun akan ditanya loh Pak. Nabi aja ditanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma yajma'ullahu ar-rusula fayaqulu madza ujibtum?" Qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Pada hari nanti Allah mengumpulkan semua rasul dikumpulkan dan mereka ditanya, "Madza ujibtum?" Kalian waktu dakwah dijawab apa kata Allah? Ada yang jawab, ada yang enggak ikutin seruan kalian? Siapa aja? Mereka bilang kata Rasul, "La ilma lana," kita enggak tahu ya Allah. Kita enggak tahu setelah wafatnya kita itu ada apa yang terjadi, enggak tahu. Jadi sampai Rasul ditanya, kita ya apalagi nih ditanya juga. Kita akan ditanya. Fa kaifa idza jama'nahum li yaumin la raiba fihi wa ufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Maka bagaimana nasibnya kalau misalnya kita akan mengumpulkan mereka di hari yang tiada keraguan padanya, hari kiamat. Kemudian akan ditunaikan ganjaran untuk segala amal mereka tanpa kezaliman sedikit pun. Iya, kita ini akan dikumpulkan jemaah sekalian di akhirat, dikumpulkan di akhirat lebih dari ngumpulnya kita di dunia. Kita nih ngumpul di Masjid Baitur Rahim sekarang berapa orang? Mungkin 50 misalnya, enggak ada apa-apanya wallah dengan pengumpulan di akhirat. Dan pengumpulan di akhirat itu seseorang tergantung amalannya dia. Kalau misalnya dia tidak taubat dari riba, masya Allah, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang yang memakan riba, dia tidak akan berdiri nanti di hari akhir dibangkitkan kecuali dengan cara apa? Dengan cara seperti orang yang kesurupan setan, Pak. Ya kita tahu kesurupan setan kayak gimana jeleknya gitu. Ya kalau di dunia kesurupan belum tentu aib, Pak. Mungkin karena sihir atau apa. Tapi kalau di akhirat ketika dibangkitkan dia kesurupan kayak orang gila gitu. Itu orang-orang lihat ini menjijikan sekali orang ini. Ada juga sebagian orang yang mohon maaf poligami misalnya, tapi tidak adil dari segi nafkah, baik nafkah malamnya atau nafkah materinya, nggak adil dia. Ya pincang itu kelihatan. Oh ente ini yang dulu banyak bini tapi belagu kayak gini nih jadinya nih gitu. Ini kan saya bukan anti poligami, saya mendukung. Cuman ini ada orang yang memang tidak berbuat adil dari segi nafkah malam dan juga nafkah materi. Itu nggak bisa Pak dipura-purain. Wah saya memang dulu dosa saya kalau nggak adil sama istri saya adalah saya belaga jalan normal. Nggak bisa Pak. Yang nggak taubat dari riba juga nggak bisa pura-pura. Duh saya kesurupan nih, saya belaga normal. Nggak bisa. Semua akan ditunaikan jemaah sekalian. Dan mengerikannya, seseorang akan dibangkitkan sesuai dengan bagaimana dia matinya. Kalau misalnya matinya dalam keadaan maksiat, dibangkitkan dalam keadaan maksiat seperti itu. Orang jadi tahu, oh ini yang matinya dari pas keadaan maksiat. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi.
Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Orang yang merugikan diri mereka sendiri, maka mereka itu tidak beriman. Jadi orang yang enggak beriman sebenarnya mereka sedang menuju ke jurang kerugian mereka sekarang. Mereka sedang menuju ke jurang kerugian. Meskipun keuntungan, laba, kekayaan duniawi mereka itu bertumpuk, masya Allah. Kalau kita lihat aja orang nendang bola sampai gol, itu sekarang profesi sepak bola dari orang-orang barat. Berapa juta, berapa gajinya per bulan kalau di barat Pak misalnya. The best player in the world misalnya, pemain terbaik dunia, ya. Mungkin sebulan bisa berapa miliar dia menghasilkan, baik dari klubnya atau dari iklan dan seterusnya. Itu kalau udah jadi apa kalau bahas sekarang ya, sultan ya, gitu udah tajir banget misalnya. Apakah kalau dia BAB keluar emas? Enggak, tetap seperti itu. Dan nanti akan jadi bangkai juga gitu kan. Makanya kalau kita melihat dunia ini dengan hakikatnya, kita tidak akan mencintai orang-orang yang kaya. Kalau kita melihat dunia ini dengan hakikatnya dan akhirat dengan sebenarnya, kita akan mencintai orang yang saleh atau berilmu. Itu benar Pak. Kalau kita masih mencintai seseorang karena kayanya, oh berarti itu masih cinta dunia kita benar-benar. Tapi kalau kita mencintai orang karena solehnya, karena dia jemaah masjid, karena dia baik amalnya, karena dia punya ilmu, ini sebenarnya kita tuh pengen menuju surga, seperti itu. Jadi di situ barometernya Pak jemaah kita. Dan saya yakin insya Allah bapak-bapak sini, insya Allah mencintai saudaranya karena kebaikannya dan karena keislamannya, bukan karena kekayaannya Pak. Karena mungkin kita lebih kaya daripada dia gitu loh. Apalah gunanya kekayaan material kalau ujung-ujungnya akan kita tinggalkan, ya kan? Apakah gunanya makan banyak kalau ujung-ujungnya bakal sakit dengan makan banyak? Coba sekarang makan padang dengan santan yang terlalu banyak gitu Pak. Wah repot itu. Udah taubat habis itu kan, ya taubat itu. Jalan menuju taubat tuh, makan banyak santan tuh kan. Wah, nggak bisa. Wah, langsung udur nggak sholat berjamaah habis itu kan. Taubat dia. Itu makanan Pak. Hobi makan. Wow enak. Coba sekarang makan sebanyak-banyaknya. Makan sebanyak-banyaknya sampai sini mati, sakit. Coba kalau misalnya kita zikir. Allah menyuruh kita itu wazkurullaha dzikran katsira, wazkuruhu dzikran katsira. Zikir yang banyak. Apakah orang yang zikir banyak bakal sakit? Sebaliknya, justru yang zikir banyak insyaallah minimal qalbunya menyehat. Insyaallah taala. Dan terakhir kita ingatkan walahu ma sakana fil laili wan nahar wa huwas samiul alim. Milik Allah lah apa yang sakana fil lail wan nahar. Apa yang sakana, sakana itu artinya bisa artinya itma'anna, tenang, bisa artinya baqa thabata, yaitu menetap. Milik Allah lah yang tenang di malam dan di siang. Atau maknanya milik Allah lah yang menetap tinggal di malam ataupun di siang. Ini kalau mana yang kedua bisa artinya misalnya di antara contohnya binatang itu ada yang nokturnal, kan? Binatang ada yang nokturnal itu keluarnya malam hari, ya, misalnya sebagai binatang apa keluar, misalnya kelelawar. Kelelawar ini sakana fin nahar, netep di siang hari tapi keluar di malam hari, itu milik Allah. Ada sebaliknya, binatang yang keluar di siang hari kalau malam itu menetap di sarangnya, burung-burung misalnya, itu juga milik Allah. Nah sekarang ada orang yang menetap di siang maupun malam di bumi ini, kita pun milik Allah subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang kalau kita tahu kita milik Allah, kemudian Allah tegaskan wa huwa as-sami' al-alim. Allah ta'ala itu as-sami', maha mendengar, maha mengetahui. Kalau ada orang yang kemudian berdoanya lewat kuburan keramat, itu percaya nggak sih kalau Allah ngedengar dia? Itu yang saya kadang-kadang aneh. Anda ke Masjid Baitur Rahim harian, enggak cukupkah Anda doa udah di sini kan? Sangat cukup dan insya Allah, dan Allah mendengar. Bahkan tidak hanya di masjid, dimanapun bagian bumi ini, Allah mendengar kita. Wa huwas samiul alim. Kalau kita yakin kita milik Allah, kita ini budaknya Allah, hambanya Allah, dan Allah maha mendengar. Beda dengan majikan-majikan manusia, sangat beda. Walahul matsalul a'la.
Kalau tahu begitu, segala keluh kesah, kesulitan dalam hidup ini, kalau enggak dicorongkan kepada Allah, kepada siapa kemudian? Kalau kepada makhluk belum tentu mau dengar, belum tentu punya solusi. Tapi kalau Allah, wa huwas sami'ul alim. Allah Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Kenapa di sini ada ikatan sami', mendengar, dan alim? Karena sebagian dari doa itu tanpa suara, Pak. Sebagian dari doa tanpa suara. Coba tadi yang berdoa sir ya, sampingnya nggak tahu doa apa, nggak dengar. Ada yang orang berdoa, saking dia itu bingung bahasanya gimana, dia kayak gini, lisan nggak bisa ngomong apa-apa karena bingung. Hatinya yang berdoa, minta sama Sami' alim. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui Pak, segala yang di hati. Innahu alim bidzatis sudur. Dialah yang Maha mengetahui tentang apa yang di dalam hati. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, bukan tidak mungkin jemaah yang berbahagia ini sedang dalam kesedihan. Bukan tidak mungkin. Mungkin menampakkan kebahagiaan padahal mungkin ada masalah di rumahnya, masalah kehidupannya, masalah penyakitnya. Maka saya ingatkan tadi, Anda adalah milik Allah, kita milik Allah. Dan Allah yang memiliki kita ini Maha mendengar, lebih Maha mengetahui, dan Dia selalu tersifati dengan rahmat. Maka jangan putus asa akan rahmat Allah Subhanahu wa taala, melainkan husnuzan kepada Allah. Dengan cara apa? Beriman kepadanya, beramal soleh, dan berdoa meminta kepadanya. Maka Allah itu sangat malu ketika ada hambanya yang menengadahkan tangannya untuk berdoa padanya dan Allah mengembalikannya kosong. Allah malu. Allah pasti mengembalikannya dengan sebaik-baik pengembalian, dan percaya kepada Allah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tidak ada pertanyaan Pak ya? Oh ya, silakan. Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dalam pembukaan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi dalam pembukaan tausiahnya katakan bahwa dakwah Nabi itu hingga akhir hayatnya tetap dimusuhi oleh kaum muslimin. Dan itu juga mungkin juga dimusuhi oleh kaum munafikun. Iya. Dimusuhi atau maaf, saya dengar dimusuhi atau diusir ya barusan Pak. Dimusuhi atau diusir? Dibully. Oh ya, dibully. Ya. Dan juga alhamdulillah kita akhir-akhir ini mendapat gambaran dari Allah begitu banyaknya kaum munafikun yang muncul di dalam komunitas kita ini, sehingga seorang kiai pun menyatakan bahwa kaum salafi itu juga merupakan pintu dari teroris. Saya mohon petunjuk dari Pak Ustadz, bagaimana sikap kita pada saat mengikuti Nabi, pada saat menghadapi kaum munafikun ini, karena di dalam satu surat Taubah ayat 4 penggalan ayatnya itu ada doa semoga Allah membinasakannya. Ya, jazakallah khair Pak. Pertama, saya nggak bisa ngasih petunjuk Pak. Ya, petunjuk itu ada pada Allah. Qul innal huda hudallah. Ya, petunjuk itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menyampaikan, Pak. Soal seperti itu, ya sebagaimana yang kita kupas juga tadi. Ada firman Allah juga di surat Al-An'am nih, jawabannya. Walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna wala mubaddila likalimatillah walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Nah, apa kuncinya Pak? Ada hal kayak gini. Para rasul sebelummu telah didustakan dan mereka fasabaru, mereka sabar atas pendustaan dari kaumnya itu, dan udhu, dan idza itu artinya siksaan, pelecehan. Itu para nabi itu tidak merespon dengan celaan balik, melainkan sabar. Dan sabar itu bukan berarti diem doang. Kadang sabar itu ya kita tegaskan mana yang hak gitu ya. Jadi sebenarnya yang paling pertama itu sabar, Pak. Sabar sampai datang kemenangan kita.
Jemaah sekalian rahimakumullah, kita tahu bahwasanya ada istilah dalam bahasa untuk orang barat ya, istilahnya it's always darkest before the dawn. Ya. Selalu sebelum subuh, sebelum terbit matahari itu langit itu paling gelapnya itu saat itu. Artinya semakin gelap berarti semakin dekat dengan kemenangan. Jadi justru keberadaan yang kayak gini justru hikmahnya banyak dan kita bersyukur. Banyak orang itu menjadi marketer tanpa harus kita suruh. Nah, gitu loh. Jadi kayak saya punya dagangan, saya jualan, tapi ada orang ngejelekin saya, padahal saya nggak gitu. Nah, orang-orang kan bakal antusias, akhirnya kepo. Itu beliau ini menjadi marketer, bagus, reseller yang bagus, ya. Jadi malah justru kita bersyukur dengan ada seperti ini. Makanya ketika dulu George Bush ya namanya, Presiden Amerika II ini sebelumnya, yang di masalah 2000-an awal-awal dulu kan tentang Islam anti banget. Tapi justru dengan kehadiran dia, ya makin banyak orang Amerika yang penasaran sama Islam. Ya, jadi hikmahnya adalah kita harus percaya, sabar dan yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kalau memang tidak ada sisi terorisme atau ajaran teroris di ajaran kita, khalas. Ya udah itu kata mereka, dan insya Allah malah banyak orang yang kemudian penasaran dan alhamdulillah membuka cakrawala bagi banyak orang. Jadi kadang Allah Ta'ala menolong Islam ini melalui orang-orang lemah, dan kadang Allah Subhanahu Wa Ta'ala menginfokan kebenaran Islam dan ajaran sunnah melalui orang-orang yang fajir. Dan biarkan mereka seperti itu. Ya, biarkan mereka seperti itu karena memang itu tugasnya. Ya biarkan. Ya bismillah, alhamdulillah lah Pak. Maka dengan fitnah itu kadang-kadang kebenaran terungkap gitu loh. Maka kita bersyukur pada Allah. Ya ingat di ayat-ayat Rasul semua udah didustakan dan sebagainya. Malah justru semakin didustakan semakin banyak yang mengikuti. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya seperti itu Pak. Allahu a'lam. Baik, kita cukup mungkin sampai sini. Jazakumullah khairul jaza. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.